Sekarang kita lanjutkan, yaitu materi pengayaan yang keempat, itu khusus integral ya. Integral, ini yang integral untuk materi pengayaan ya. Nah, yang pertama kita mencoba integral fungsi trigonometri yang A ya. Nomor pertama, antiderivatif atau antidiferensial ya. Misalnya turunan fx itu adalah fx kecil ya, maka fx-nya itu sama saja dengan antiderivatif dari fx. Nah, misalnya y itu sama dengan fx ya, maka y turunannya adalah turunan dari fx sendiri yang nilainya adalah fx kecil ya. Sehingga turunan y aksen ya, atau turunan y itu sama saja dengan dy per dx. Itu sama saja dengan f aksen x sama saja dengan f aksen f kecil ya, f kecil x, sehingga dy sama dengan f x kecil kali dx. Oke ya. Kalau demikian, kalau kita ingin membentuknya kembali dengan y atau antidiferensial atau antiderivatifnya, maka integral dari dy itu sama saja dengan integral dari fx dx. Integral dari y itu sudah diturunkan ya, dy itu sudah diturunkan, maka dikembalikan jadi y. Ini sama saja dengan integral dari fx dx. Nah, oke, ini yang namanya dengan antiderivatif atau antidiferensial yang dinamakan dengan integral. Nah, kalau demikian misalnya kayak gini. Kalau y-nya itu berbentuk sin x plus c, maka turunannya, diferensialnya menjadi, atau dy per dx itu menjadi cos x. Tetapi cos x di antidiferensial atau disebut dengan integral, itu hasilnya adalah sin x plus c. Sehingga kalau kita perhatikan ini ya, kalau kita perhatikan misalnya ini ada fungsi y sama dengan sin x atau fx ya, sama sin x. Fx yang kedua adalah sin x plus 5. Yang ketiga adalah fx sin x min 4. Kalau kita turunkan, ini turunannya pasti akan menjadi cos x. Ini turunannya juga cos x, karena turunan dari 5 adalah 0. Turunan dari min 4 juga 0, tapi turunan dari sin adalah cos. Jadi bentuknya sama ya. Bentuknya sama. Kalau kita misalnya gambarkan ini kita sebut lambangnya dengan gx ya, maaf gx. Ini hx biar beda. Ini g turunan, h turunan ya. Ini namanya fx-nya ya. Kemudian gx-nya ditambah 5, ini kan 0. Ini tambah 5 berarti naik ke atas 5. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kalau dikurang berarti min 4. Ini min 4-nya di sini. Jadi dimulai dengan min 4 seperti itu. Jadi gambarnya sama, ini namanya tadi gx, ini hx. Ternyata turunannya adalah sama. Jadi garis singgungnya seperti ini garis singgung ya, garis singgungnya itu ketiga-tiganya memiliki derivatif yang sama, derivatif yang sama, sehingga gradien garis singgungnya pada setiap x sama dengan x1 adalah sama. Artinya gini ya, ketiga diferensialnya sama ya, atau turunannya sama. Artinya gradien garis singgung di titik
di setiap X sama dengan X1 adalah sama. Nah ini ya, ini kan tiga gradien ini sejajar. Nah, oke, kalau dua garis sejajar pasti memiliki gradien yang sama. Sehingga integral dari fx dx kita bisa nyatakan itu dalam bentuk fx ditambah c. Karena kita nggak tahu c-nya, itu yang dinamakan dengan integral tak tentu. Nah, ini untuk setiap apa? Untuk setiap bilangan real c ya. Integral tak tentu fungsi trigonometri ya. Yang pertama, Y sama dengan cos X. Maka kalau kita turunkan apa? Y aksennya adalah min sin X. Artinya dy per dx-nya adalah min sin X. Sehingga dy itu sama dengan min sin X dx. Nah, kalau kita turunkan integral dari dy itu sama dengan integral dari min sin X dx. Nah, kalau demikian kita bisa pindah minnya. Integral sin X dx sama dengan integral dy. Min dy ya sama. Ini artinya apa? Integral dari dy adalah y ditambah c. Maka integral sin X dx itu adalah y ditambah c. Y-nya itu siapa? Y-nya adalah cos X. Berarti integral sin X dx itu adalah cos X ditambah min ya, min y, min cos X ditambah c. Nah, kemudian yang kedua, andaikan y-nya itu adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Turunan itu sebenarnya apa? Dy per dx sama dengan cos X. Atau dy itu sama dengan cos X dx. Nah, kalau integral cos X dx itu sama saja dengan integral dy. Kita tahu integral dari dy itu adalah y ditambah c ya. Nah, sedangkan y tadi siapa? Y tadi adalah sin X. Maka ini adalah sin X plus c. Sehingga integral cos X dx itu sama dengan sin X plus c. Tangen X. Maka y aksen adalah sama saja dengan sekan kuadrat X ya. Sehingga dy per dx-nya adalah sekan kuadrat X atau dy sama dengan sekan kuadrat X dx. Nah, kalau kedua ruas diintegralkan, maka ini integralkan sekan X kuadrat X itu sama saja integral dari dy. Ini dx-nya ya. Kalau demikian integral dari sekan kuadrat X dx, integral dari y itu sama dengan y plus c. Y-nya tadi siapa? Tangen X. Berarti integral dari sekan X dx itu adalah tangen X ditambah C. Nah, kemudian ini yang ketiga. Yang keempat. Jika Y-nya itu adalah kotangen X, maka Y aksennya adalah kosekan min kosekan kuadrat X ya. Atau kalau sama saja Y aksen itu kan dy per dx sama dengan min kosekan kuadrat X. Atau kita kali-kalikan dy-nya adalah min kosekan kuadrat X dx. Kalau saya minkan di sini, min dy sama dengan kosekan kuadrat X dx. Nah, kalau saya integralkan kosekan kuadrat X dx, itu sama saja dengan integral min dy. Integral min dy sama dengan min y ditambah c. Y-nya siapa tadi? Kotangen. Tangen X ditambah c. Sehingga integral kosekan kuadrat X dx sama dengan kotangen X plus c.
Oh ya, maaf ya, ini ada minnya, ini ada minnya ya. Min kotangen X plus C ya, oke ya. Nah, bisa jadi kalau kita mencari integral sekant Y sekant X, itu kan turunannya sama dengan sekant X tangen X ya. Kalau demikian di Y per dx-nya itu adalah sekant, ini kan sama Y aksen kan sama-sama dengan di per dx, sekant X tangen X. dy-nya adalah sekant X tangen X kali dx. Nah, kalau kita integralkan ini kedua ruas ya, sekant setan di depan, sekant X tangen X-nya di depan, itu sama saja dx-nya ya, sama dengan integral dy. Dy itu diintegralkan pasti y plus c. Sedangkan y-nya tadi adalah sekant. Maka integral sekant X tangen X, ini ya sekant X tambah C ya, itu sama saja dengan dx-nya ketinggalan, sama dengan sekant X ditambah C. Oke, selanjutnya yang ke berikutnya. Gimana kalau y-nya kosekan? Maka turunannya apa? Min kosekan X kotangin X. Oke. Sehingga kita tahu langsung aja ya, ini dy itu sama saja dengan min kosekan X kotangin dx. X dx ya. Maka integral dari minnya ditaruh ke sebaliknya ya, atau ini min dy sama dengan kosekan X kotangin X dx. Nah, ini kalau integral kosekan X kotangin X dx itu sama dengan min integral, saya minkan ya, dy sama dengan y min y per c, atau min y tadi adalah kosekan, berarti min kosekan X ditambah C kotangen X dx itu sama saja dengan integralnya adalah min kosekan ditambah C, min kosekan X ditambah C. Oke ya, itu bentuk-bentuk yang sederhana. Nah, sekarang yang ketiga gimana kalau perkalian skalar? Perkalian skalar dari integral fungsi trigonometri ya. Integral fungsi trigonometri. Nah, misalnya integral kfx dx. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya, ini bisa ditaruh k-nya adalah integral dari pengalinya. Kalau bentuknya skalar itu bisa dikalikan di luar ya, tanpa diintegralkan karena k-nya itu adalah skalar. Kalau pengali ya, kecuali tambah. Nah, sekarang kalau misalnya yang keempat, penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau integral dari, kita kurung ya di sini, x plus minus dx, maka ini sama saja kita memecahkan ya, integral fx dx plus minus integral gx dx ya. Tergantung soalnya ya. Kalau lebih mudah digabung yang digabung, kalau mudah dipecahkan ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba soal latihan ya. Yang nomor 1. Integral dari cos X plus 10 dx itu kita pecah ya, bisa integral cos X dx ditambah integral 10 dx. Nah, kalau integral cos tadi adalah sin ya, sin X ditambah C, C-nya saya gabung nanti, ditambah integral dari 10, kita pernah pelajari di kelas 11 ya, integral dari kosanta adalah 10 X ditambah C. Nah, kita lihat kuncinya 10 X plus sin. Ya, oh ya, A ya, di letaknya aja ditukar. Integral dari 2 sin X ditambah 18 dx. Dengan konsep yang sama, ini sama saja dengan 2-nya boleh dikali di luar. Sin X dx
ditambah 18 integral dari 18 dx. Integral dari sin adalah min cos. Ini ada 2, berarti min cos x. Ditambah integral dari 18 adalah 18x. Ditambah c. Nah, kita lihat min 2 cos x plus 18x ditambah c ya. Jawabannya adalah A ya. Nomor 3, integral dari x min cos x dx. Ingat ya, integral dari x berarti x-nya pangkat 2, depannya dibagi 1/2. Integral dari cos adalah sin plus c. Jadi setengah x kuadrat min sin c, jawabannya adalah c. Integral 6x ditambah 4 sin x dx. Nah, integral dari 6x sama saja x-nya dipangkatkan 2, 6-nya dibagi 2, berarti 3. Ditambah integral dari 4 sin x, 4-nya dikeluarkan, diintegralkan sin x. Integral dari sin x adalah 4 kali min cos x ditambah c. Sehingga 3x kuadrat ya. Min 4 cos x ditambah c. 3x kuadrat min 4 cos x ditambah c. Jawabannya adalah B. 3 sin x ditambah 3 cos x dx ya. Sama saja kita memecahkan 3f sin x dx ditambah 3 integral sin x dx ditambah 3 kali integral cos x dx. Nah, kalau hasilnya ini integral dari sin adalah min cos, berarti 3 cos x. Integral dari tambah c ya, tapi c-nya saya gabung jadi satu nanti. Integral dari cos x adalah sin x, berarti 3 kali sin x. C yang dari sini maupun dari sini digabung jadi satu. Nah, jadi hasilnya min 3 cos x. Yang cosnya min ya. Oke. Oh ya. Ini ya, sama saja kalau kita susun yang positifnya di depan, berarti 3 sin x min 3 cos x ditambah c. 3 sin x min 3 cos x ditambah c. Jawabannya adalah D ya. Sekarang yang nomor 6. Integral sin x kurang akar x. Nah, di x ya. Nah, ini saya ubah. Ya, bentuk akar ini sin x ya, dikurang di x ya. Dikurang integral akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah di x. Nah, integral dari sin x adalah min cos x ditambah c ya. Tapi saya gabungkan nanti. Ini pangkat setengah, berarti x-nya pangkat ditambah 1 adalah 3/2. Jadi dibagi 1/3/2 atau 2/3 ditambah c. Nah, kita lihat, ya kalau oh ya bentuk akar. Berarti ini min cos x, ini min 2/3. Ingat, x pangkat 3/2 itu sama dengan x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Berarti x pangkat 1 kali x pangkat setengah ditambah c. Karena x pangkat setengah adalah akar, jadi bentuknya seperti itu. Kita cek kuncinya yang sama-sama min cos x. Ya, min semua ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Nomor 7. Integral x kuadrat ditambah 5 cos x dx. Saya langsung ini ya, integral dari x kuadrat itu adalah x pangkat 3, depannya dibagi 3. Kemudian ditambah integral dari cos x adalah 5 kali integral cos x, itu sama saja dengan 5 kali sin x ditambah c. Jawabannya c. Nomor 7 jawabannya c ya. Nomor 8, integral 7 sin x ditambah 1/x kuadrat dx. Nah, saya ubah ya. Yang separ ini integral, 7-nya saya taruh di sini. 7 sin x dx ditambah integral, ini x per x kuadrat saya tulis naik ke atas ya. X min 2 dx. Karena seper x kuadrat dinaikkan jadi x pangkat min 2. Integral dari sin adalah cos. Negatif cos ya. Berarti ini min 7 cos x ditambah c. Kemudian
ditambah integral dari min 2 ditambah 1 kan min 1, Oke, pangkatnya jadi X pangkat min 1 plus C. Kalau demikian ini saya tulis min 7 cos X min. Ini 1 per pangkat min 1 saya taruh ke bawah ditambah C. Jadi jawabannya adalah min 7 cos X min 1 per X. Jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Nah selanjutnya yang nomor 9 ya. Nomor 9 integral 2 per 3 cos X ditambah 4 sin X. Ingat ya, karena ini skalar, bisa ditaruh di depan 2 per 3. Integral dari cos adalah sin X. Kemudian 4 bisa taruh di luar. Integral dari sin X adalah min cos X. Berarti min 4 cos X ditambah C. Nah, kita keluarkan. Ini kalau sepertiga, ini duanya lain ya. Jadi yang betul adalah kalau kita 2 per 3, berarti ini sin X. Supaya 4, 2 per 3 berarti dikali 6 ya. Cos X tambah C. Nah, kalau kita lihat kuncinya, nomor itu 2 per 3 sin X min 6 cos X ya. Berarti jawabannya D ya. Dalam kurung ya. Integral X akar X kurang 2 sin X dx. Ini saya ubah integral. Ini kan X pangkat berapa? Ini pangkat setengah, ini pangkat 1. Setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Min 2 sin X dx. Nah, kalau diintegralkan, yang aljabar ini ya, akan bertambah 1. 3 per 2 ditambah 1 adalah 5 per 2. Tapi ini dibagi 1 per 5 per 2. Atau dibalik 2 per 5. Ini integral dari sin adalah min cos. Berarti plus 2 cos X dx. Nah, ini 5 per 2. 5 bagi 2 kan ada 2. X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Berarti 2 per 5. X pangkat 2 kali X pangkat setengah sama saja dengan akar X. Ditambah 2 cos X plus C. Maaf, ini plus C ya. Sini sudah plus C. Nah, kalau kita lihat jawabannya. Nah, 2 per 5 X kuadrat kali akar X ditambah 2 cos X ditambah C ya. Jawabannya adalah B. Oke ya, demikian kita sudah mempelajari dan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan integral trigonometri.